Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatifillah, di hari Jumat sore ini kita bertemu lagi di kesempatan kaji dari pelajaran Taharah yang kita akan masuk bagaimana taharah dari berbagai kotoran yang keluar dari tubuh. Nah, ini terbagi jadi dua ya. Yang pertama kotoran dan yang kedua bagian tubuh. Nah, ada yang di bagian tubuhnya itu ada yang tumbuh gitu ya gitu. Kotoran yang menempel di tubuh ya ada 8 macam. Ini yang kita bahas. Yang pertama kotoran dan kutu yang ada pada rambut kepala. Nah, itu membersihkannya adalah sunnah, yaitu dengan cara mencuci ya, keramas ya, diantaranya menyisir dan memberinya minyak rambut supaya tidak kusut. Diriwayatkan bahwa Rasulullah selalu merawat rambutnya dengan memberinya minyak lalu menyisirnya dan memerintahkan para sahabatnya agar melakukan hal yang sama. Dalam anjuran merawat rambut ya, Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sya'ratun falyukrimha." Siapapun yang punya rambut hendaklah dia hormati gitu ya. Jadi khususnya dihormati itu dengan dirawat ya rambut itu. Merawatnya supaya tidak kotor. Ini adalah anjuran khususnya juga orang yang punya jenggot juga ya. Jadi juga harus dirawat ya. Yang kedua, kotoran yang terdapat pada lubang dan bagian dalam daun telinga. Nah, ini ya, di telinga gitu ya. Ya. Nah, mengusap dalam daun telinga dengan tangan yang sebelumnya telah dibasahi air. Ya. Ya, walaupun wudhu juga sering gitu ya, sebenarnya wudhu juga. Itu bisa membersihkan kotoran yang ada padanya. Hendaknya ia membersihkannya dengan lembut, hati-hati saat telah keluar ya, karena memang bisa terluka ya, hati-hati harusnya. Jangan terlalu dipaksakan kalau sampai ke dalam ya. Jadi sudah keluar dari kamar mandi, maka jangan sampai kotoran itu menumpuk ya di dalam lubang telinga, kemungkinan besar mengganggu pendengarannya. Yang ketiga, kotoran yang menempel pada bagian dalam kulit hidung dan bisa dibersihkan dengan menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak ya. Jadi ini dalam hidung tuh ya. Jadi ingus dia gitu antaranya kan kotoran kan. Nah, itu ingus kan kadang itu juga mengganggu ya. Nah, dibersihkannya dengan istinsyak,
kemudian dikeluarkan dengan istinsar namanya. Yang keempat, kotoran yang menempel pada gigi dan ujung lidah. Nah, kotoran ini dibersihkan dengan berkumur dan bersiwak atau menggosok gigi dengan pasta gigi ya. Yang kelima, kotoran dan kutu yang terdapat pada jenggot yang tidak terawat. Yesus ini buat yang jenggotnya tebal ya. Dianjurkan untuk membersihkannya dengan cara mencuci lalu menyisirnya. Nah itu ya. Ini ada sedikit apa? Ini hadisnya lemah ya. Bagaimana Rasulullah tidak pernah terpisah dengan sisir dan cermin, baik ketika sedang dalam perjalanan maupun mukim gitu ya. Tapi ini ya lemah itu hadisnya. Jadi Nabi Muhammadnya Ya. bersama dengan Nabi Yusuf. Nah, langsung aja ke 6 ya. Kotoran yang ada ruas-ruas jari, jadi ruas-ruas jari. Ya. Mau ruas-ruas jari yang tangan juga ya, diantaranya kuku ya, kuku juga diantaranya. Nah, pada zaman dahulu orang itu ya orang Arab ya jarang sekali membersihkan kotoran yang ada di ruas-ruas jari ya. Karena tidak biasa mencuci tangan sehabis makan ya. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk membiasakan membersihkan kotoran yang ada pada ruas-ruas jari. Tirmidzi dalam Nawadir ya dari Abdullah bin Bisrin menuturkan bahwa Rasulullah telah bersabda, bersihkanlah kotoran-kotoran pada ruas-ruas jari kalian. Jadi bisa di ruas-ruas jari tangan juga. Dan juga ruas-ruas jari kaki juga itu diantaranya yang kalau kadang itu juga harus dibersihkan. Walaupun juga ketika wudhu juga kan sering juga kan kita nyela-nyela gitu ya, di kaki juga kan nyela-nyela gitu ya. Ya kan kalau wudhu kan tidak apa ya tidak seluruhnya juga kadang ya. Jadi kita ya wudhunya cuman ya kadang menggosok-gosok doang atau membersihkan sekedarnya aja gitu ya, padahal bisa saja melebihkan ya. Di wudhu juga bisa ya, kalau wudhu bisa melebihkan kalau ada kotoran-kotoran yang masih menempel, itu boleh dilebihkan untuk membersihkannya. Tapi bukan melebihkan bilangannya menjadi lebih dari 3 kali, enggak. Maksudnya melebihkan kalau masih ada kotoran yang nempel, berarti lebihkan di terus gitu ya, digosok-gosok terus gitu ya, itu boleh-boleh saja ya. Kalau di kaki misalnya ada kotoran yang berlebih gitu ya, digosok-gosok terus nggak apa-apa gitu ya gitu. Nah itu. Rasulullah juga menyuruh membersihkan kotoran pada ruas jari di saat wudhu ya. Dalam Imam Muslim juga di sahihnya ya, di apa Sahih Muslim, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, asrun minal fitrati asyus syaribi wa ifa'u al-lihiyati was-siwaku was-tinsyaku al-ma'i wa qassul al-fari wa qaslul baro jimi wa natful ibti wa halqul anati wantiqasul ma'i qala Zakariya'u
qala Mus'abun wa nasitul asyrota illa an takunal madoh. Ada 10 perkara yang termasuk sunnah fitrah. 10 ini ya, yaitu mencukur kumis ya, memelihara jenggot ya, bersiwak, membersihkan lubang hidung, memotong kuku, membersihkan ruas jari ya, mencukur bulu ketiak ya, rambut-rambut ketiak ya, kemaluan juga termasuk diantaranya, kemaluan, istinja dengan air ya, atau cebok ya. Berkata Zakaria, kemudian berkata Mus'ab, saya agak lupa yang ke-10-nya. Nah, kalau tidak salah adalah berkumur-kumur untuk membersihkan mulut ya. Nah, itu diantaranya ya. Ini riwayat Imam Muslim. Membersihkan kotoran ya, yang ke-7, kotoran yang ada di ujung jari di bawah kuku. Hadis perintah membersihkan kotoran yang ada pada ujung jari di bawah kuku diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika pernah ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, telah lama Jibril tidak datang kepadamu. Maka beliau menjawab, wajar saja bila Jibril terlambat datang, karena kalian tidak membersihkan gigi itu ya. Segitunya gitu ya. Ya Jibril nggak datang gitu ya, karena kalian tidak membersihkan gigi, tidak memotong kuku, tidak mencukur kumis, dan tidak membersihkan kotoran yang ada pada ujung jari di bawah kuku ya. Kotoran yang ada di ujung jari di bawah kuku ya. Nah, Rasulullah memerintahkan orang Arab supaya membersihkan kotoran yang menempel pada ujung jari di bawah kuku, karena mereka tidak setiap saat memotong kuku, maka kotoran-kotoran itu menempel di bawah kuku ya, bawah kukunya itu ada. Maka beliau memberi batasan maksimal untuk memotong kuku, mencukur rambut, termasuk juga rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan selama 40 hari. Nah, itu hadisnya kan 40 hari ya. Ya. Bisa di crop, bisa digunting itulah. Yang penting ya kita bersihkan ya. Mau dipendekin nggak apa-apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Anas. Tetapi secara khusus Rasulullah telah memerintahkan umatnya supaya selalu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada ujung jari di bawah kuku, sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dari sahabat Wabisah bin Sa'id. Sementara itu juga diriwayatkan tentang keterlambatan turunnya wahyu. Nah, ada nih, turunnya wahyu telat. Maka ketika Jibril turun, dijelaskannya duduk perkaranya gitu ya. Ia mengatakan, bagaimana kami akan turun kepada kalian sementara kalian tidak mencuci kotoran-kotoran yang ada pada sendi jari. Iya. Dan yang menempel pada ujung jari di bawah kuku kalian. Dan yang ke-8 adalah kotoran debu dan lain sebagainya yang menempel pada seluruh badan bercampur dengan keringat ya, atau apa itu semuanya daki lah gitu bahasanya juga, itu katanya juga ya. Nah, itu bersihkan dengan mandi ya. Itu kotoran yang menempel.
Nah, ini termasuk nanti kotoran yang tumbuh ya. Yang tumbuh pada bagian di badannya. Di antaranya rambut kepala gitu ya. Nah, ini setiap orang boleh mencukurnya bagi yang ingin membersihkan kepalanya. Dan boleh membiarkannya lagi ya bagi yang ingin merawatnya dengan memberi minyak dan menyisirnya. Tapi ya sesuai dengan kadarnya juga ya. Kalaupun misalnya dibiarkan kadarnya bagaimana, sebagusnya bagaimana gitu ya rambut yang ada di kepala, jangan ya misalnya seperti perempuan gitu ya panjang pisan gitu ya bagaimana gitu ya, atau bagaimana keriting pisan gitu ya. Silahkan kalau mau dihabiskan di botakin itu ya nggak apa-apa itu mah. Yang kedua kumis. Nah, Bukhari mencatat dalam sahihnya riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Khaliful musyrikina wa firrul liha wa ahfu as syawarib." Jangan berpenampilan sama dengan orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggotmu tumbuh subur dan cukurlah kumismu ya. Itu diantaranya. Sedangkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah nih, yang hampir sama ya, Yusus syawariba wa arkhul liha khaliful majusa. Cukurlah kumismu dan biarkanlah jenggotmu tumbuh subur. Janganlah berpenampilan sama dengan orang-orang Majusi. Nah, sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Hurairah dengan lafaz khusus syawariba wa a'fu al-liha. Cukurlah kumismu dan biarkanlah jenggotmu tumbuh subur. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, bulu ketiak ya. Bulu ketiak dianjurkan untuk mencabut paling lambat setiap 40 hari. Ini mudah bagi orang yang sudah terbiasa ya. Adapun yang terbiasa mencukurnya, maka tidak mengapa mencukur bulu ketiak gitu ya. Karena mencabutinya ya sakit ya tentu. Ya. Karena yang terpenting ya dibersihkan saja gitu ya. Pendekin silahkan. Walaupun misalnya dicabut ya kalau nggak sakit ya nggak apa. Tapi kalau nggak terbiasa ya sakit tuh ya. Maka ya boleh saja kita mencukurnya gitu ya. Yang keempat, rambut kemaluan ya. Rambut kemaluan dianjurkan pula mencukurnya paling lambat setiap 40 hari. Yang kelima, kuku. Nah, kuku itu ya dianjurkan pula memotong kuku agar pemandangannya lebih bagus dan tidak sampai berkumpul di bawahnya banyak kotoran ya. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Hurairah, apa? Abu Hurairah bukan sahabat Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, kulim zot rok inna syaitana yaqudu alama qala minha. Wahai Abu Hurairah, potonglah kukumu karena setan akan duduk di atas kuku yang panjang. Iya. Seandainya di bawah kuku terdapat kotoran, maka itu akan menghalangi sahnya wudhu. Ya. Karena ia tidak menghalangi
sampainya air pada kulit ya. Tapi ya memang walaupun tidak menghalangi sahnya wudhu ya, tapi harus dibersihkan. Yang keenam, kelebihan pusar ya. Nah ini yang sebelah sini juga kan, kalau ada kotoran atau, nah ini dipotong sesaat setelah lahir ya, setelah lahir ya, kelebihan pusar. Dan yang ketujuh, kuluk yang menutupi kepala zakar buat laki-laki ini ya, atau di khitan ya, di khitan. Nah khitan itu memotong kulit yang menutupi pucuk zakar yang disebut kuluk ya, atau memotong sebagian dari kelentit klitoris yang terletak di bagian atas dari kemaluan perempuan. Ada juga nanti khitan bagi perempuan, nanti bagaimana ya khitan bagi perempuan hukumnya gitu ya, nanti dijelaskan ya. Ada penjelasan khusus tentang khitan ya. Nah khitan secara umum itu kebiasaan yang lama ya, tidak diketahui kapan mulainya gitu ya. Yang pasti bahwa ritual khitan sudah ada di masa Nabi Ibrahim. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Ibrahim melakukan khitan pada usia 80 tahun. tahun baru dikhitan ya. Khitan itu sudah dikenal oleh bangsa Arab ya, sebelum Islam. Sebagai warisan dari moyang mereka Ibrahim, atau dari bangsa Yahudi yang mewarisinya dari Ibrahim juga. Khitan pada perempuan dulu juga dikenal di kalangan orang-orang Arab sebagai ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Bukhari tentang gugurnya Hamzah. Nah, disebutkan Siba berkata, siapa prajurit muslim yang berani melawanku? Maka Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu maju melawannya dan berkata, hai Siba, putra Ummu Ammar, seorang perempuan yang bisa mengkhitan para wanita. Ada ya seorang perempuan yang bisa mengkhitan para wanita. Insyaallah. Ketika Islam datang, khitan ditetapkan sebagai salah satu warisan dari ajaran Ibrahim. Nah itu. Dan kita juga disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang syirik ya. Surah An-Nahl ayat 123. Di hadis juga Nabi bersabda, khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taklimul agfal wa qasus syarib. 5 perkara ya merupakan fitrah manusia. Khitan ya, mencukur rambut kemaluan, mencabut rambut ketiak, terus mencukur kumis dan memotong kuku ya. Itu semua mencakup laki-laki dan perempuan ya. Jadi yang 5 ini mencakup laki-laki dan perempuan ya. Buat laki-laki sudah jelas ya. Nah buat perempuan juga
ya. Ada beberapa hadis tapi ada yang doif juga gitu ya buat perempuan itu. Nah, pada perempuan ya, itu ada hadis tentang potonglah sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Sesungguhnya yang lebih demikian itu menyenangkan atau membuat wajah menjadi lebih bagus ya. Ya, membuat wajah lebih bagus dan lebih menyenangkan bagi suami kelak. Tapi ini ya tidak diketahui bagaimana beberapa sanad yang hampir sama, cuman ya lemah gitu ya. Kebanyakan. Tapi ya tentunya juga bagaimana khitan itu bermanfaat buat perempuan juga ya. Dan itu adalah fitrah dan syiar Islam. Jadi buat perempuannya tidak tercela khitan itu juga ya. Di khitan silahkan tuh. Iya. Tidak ada ulama fikih yang mengatakan khitan itu berbahaya buat perempuan, nggak ada. Ya, sok ulama fikih manapun ya, siapa gitu yang mengatakan gitu khitan itu berbahaya buat perempuan, nggak ada. Ya. Laki-laki maupun perempuan itu, apalagi laki-laki ya wajib laki-laki mah ya. Ya, jadi tidak berbahaya sebenarnya khitan itu ya. Dan sudah jelas khitan buat perempuan yang ditanyakan itu merupakan fitrah, fitrah dan jalan Islam, dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim meninggalkan bimbingan Rasulullah. Misalnya kata dokter, misalnya kata dokter ini bahaya kalau dihitan ke perempuan itu ya, gitu. Perempuan bahaya kalau dihitan, nggak bisa itu. Ilmu kedokteran ya bukan itu ya, bukan memiliki kebenaran secara syar'i. Ya ilmu kedokteran juga sekarang mah ada beda-beda ya, ada masa ke masa kan ada perkembangan ya, ada sehingga bagaimana memandang khitan ya untuk perempuan bisa boleh saja gitu, boleh saja mengkhitan perempuan ya boleh saja, dan justru di ada yang ilmu kedokteran itu ya dianjurkan ya gitu. Ya boleh boleh saja. Hmm. Nah nanti tentang nih yang kita bahas juga ya, ini seputar jenggot ya. Ini memang luar biasa kalau namanya jenggot kan, ini ada khilaf ya, ada silang pendapat, tapi ya jangan jadi terlalu apa silang pendapat gitu. Aduh ya Allah, antara dikatakan bid'ah atau sunnah nggak ada, itu nggak ada yang kayak gitu ya. Iya, tapi ini harus ada penjelasan secara rinci nanti ya tentang khitan tentang ya ada tentang khitan, ada nanti saya dijelaskan juga ya tentang khitan dan juga tentang jenggot nanti ada ya. Nah Nabi juga memang punya jenggot panjang tapi dirapikan dan disisir ya, sehingga wajahnya terlihat tetap tampan gitu ya walaupun berjenggot ya. Dan sesuai dengan tradisi juga pada saat itu ya. Nah karena memang ada hadis yang menganjurkan untuk memelihara jenggot. Jenggot kan dapat apa?
Nah, harus ada memang rinciannya nanti ya. Kalau saya sebenarnya sudah membaca kalau salah ya tentang jenggot ini, tapi nanti harus ada penjelasan lebih lanjut ya gitu. Karena kan ada juga yang hadis jenggot itu tidak boleh kan lebih dari segenggam gitu ya. Jadi kalau udah lebih dari segenggam potong gitu ya gitu. Ada yang seperti itu, ada yang bagaimana terus dipelihara jenggot itu ya gitu. Ini harus ada penjelasan dia lebih lanjut ya. Tapi jangan dikatakan misalnya yang tidak berjenggot juga tidak nyunah gimana gitu. Ya itu kan lagi tentang ya silang pendapat ini juga gitu. Nah, Fatihillah tentunya juga ini sedikit penutup di pelajaran kita hari ini bahwa Islam begitu besar perhatikan etika bersuci dan kebersihan terhadap umatnya. Karena hal ini menjadi fondasi dalam membentuk pendidikan masyarakat yang Islami, yang punya perhatian besar dalam masalah kesehatan dan kebersihan. Tapi jarang sekali gitu ya diperhatikan oleh pengikutnya sendiri, itu jarang gitu ya umat Islam juga yang jadi ya kita misalnya kadang persoalan karena kurang peduli pada kebersihan itu ya. Ini tentang toharoh yang benar gitu ya, kita jarang juga gitu ya bagaimana mempelajarinya. Jadi kita atau memahami secara baik bagaimana hikmah toharoh, baik toharoh lahir maupun toharoh batin ya. Maka kalau kita peduli pada yang namanya toharoh, kebersihan ya, nah kebersihan itu maka niscaya memberikan dampak psikologis yang luar biasa dalam kehidupan seseorang, termasuk andil yang besar ya, membantu meningkatkan ketakwaan. Itu juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, demikian untuk hari ini, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina rahmah wa ilana Habib Fili walil mu'minina yawmal qiyamah. Rabbana atina nurana wa filana wa tub alaina Rabbana filana wal ikhwani alladziina bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil Rabbana masih ini ali usbis di dunia fiha ma'asib ma'adi wajah kasadana Rahmatika ajib falat kilni nafsi tofatin di saat ini kulahu lagi Rabbana atimlana nurana filan tubalaina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.